his gun. Put a sock in it, will you? Save your chrome for when we get there. Nobody can survive that shit. Hey movie lovers, pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hacksaw Ridge. Berlatar belakang pada masa Perang Dunia II yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang seorang prajurit Amerika Serikat bernama Desmond Doss yang menolak membawa senjata dalam pertempuran. Di mana pada waktu itu sedang terjadi pertempuran besar antara Amerika Serikat melawan Jepang di Okinawa pada era Perang Dunia II. Desmond Doss berhasil mengevakuasi 75 orang tentara sendirian tanpa satupun peluru yang ditembakkan. Dia menolak membunuh orang dan menjadi orang pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menerima Medal of Honor, yaitu sebuah penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat yang diberikan atas keberanian perang. Dia menjadi satu-satunya orang yang mendapat penghargaan itu tanpa melepas satupun tembakan. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke plot ceritanya. Movie lovers, let's get started. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang anak kecil yang sedang bermain di hutan di dekat rumah mereka. Dia adalah Desmond kecil bersama kakaknya yang bernama Hal. Lalu terlihat seorang pria yang sedang berada di sebuah pemakaman. Dia adalah ayahnya Desmond, yang merupakan seorang mantan tentara pada masa Perang Dunia I. Teman-temannya telah meninggal di medan pertempuran dan hanya dia yang tersisa. Akibat pertempuran itu juga membuatnya depresi dan menjadi seorang pemabuk yang sangat emosional. Tidak lama setelah itu, terlihat Desmond dan kakaknya terlibat perkelahian. Ayahnya tidak melerai dan bahkan dia menyuruh Desmond untuk melawan pukulan kakaknya. Lalu tiba-tiba saja tanpa diduga Desmond mengambil sebongkah batu berbentuk balok dan memukulkannya tepat di kepala kakaknya, yang membuat kakaknya seketika pingsan. Mereka lalu membawanya ke dalam untuk diobati. Desmond merasa sangat bersalah atas tindakannya. Dia lalu melihat gambar di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia yang salah satunya adalah membunuh. Hal itu semakin menggetarkan hatinya. Hal's gonna be okay. Hey. I could have killed him. 15 tahun kemudian, Desmond tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan sangat patuh terhadap ajaran agamanya. Dia juga sangat aktif dalam gereja. Lalu pada suatu ketika saat sedang membersihkan jendela gereja, Desmond melihat ada kecelakaan di jalan raya. Dia segera keluar dan membantu pria yang terluka kakinya akibat dilindas mobil yang membuat darahnya mengucur deras. Desmond dengan cepat membuka ikat pinggangnya lalu mengikat kaki pria tersebut agar darahnya sedikit terhenti. Dan dengan segera dia membawa pria itu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan Desmond telah menyelamatkan pria itu atas pertolongan pertama yang dia lakukan. Mendengar itu, Desmond merasa tersentuh karena telah menyelamatkan nyawa orang lain. Di rumah sakit itu, Desmond teralih pandangannya kepada seorang perawat cantik yang bekerja di rumah sakit itu. Saat itu juga dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan langsung saja dia berkenalan dengannya. But my friends call me Desmond. No, man, my first time. Doss. Sejak saat itu, Desmond jadi semakin sering ke rumah sakit hanya untuk bertemu dengan si perawat cantik yang telah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan tanpa banyak lika-liku seperti drama romance FTV Indonesia, Desmond berhasil mengencani si perawat cantik. Dan sejak saat itu juga dia telah sah menjadi kekasihnya. Desmond juga banyak belajar tentang anatomi tubuh lewat buku-buku kedokteran yang dia pinjam dari kekasihnya itu. Kemudian, scene berpindah saat Desmond bersama dengan ibu serta ayahnya sedang makan. Lalu tiba-tiba saja kakaknya Hal keluar dengan menggunakan seragam militer lengkap. Dia telah mendaftarkan diri menjadi anggota tentara Amerika Serikat untuk diturunkan dalam Perang Dunia II yang sedang berlangsung. Namun, dia tidak memberitahu ayah dan ibunya karena mereka pasti tidak mengizinkan. Ayah Desmond yang masih trauma dengan masa kelamnya pada masa Perang Dunia I teringat kembali dengan teman-temannya yang terbunuh dalam pertempuran.
Kecewa dengan keputusan Hal, dia lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Get out of my sight. Lalu terlihat Desmond yang sedang mengantar kekasihnya dan mengatakan bahwa dia juga telah mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi anggota tentara medis. Kekasihnya sedikit kecewa dengan keputusan Desmond, namun Desmond meyakinkan bahwa dia pergi untuk menolong orang bukan untuk membunuh. Dan pada saat itu juga Desmond melamar kekasihnya itu. Tanpa berpikir panjang, tentu saja lamarannya diterima dan mereka akan menikah setelah cuti pertama Desmond. Kemudian setelah itu Desmond pergi menemui ayahnya yang sedang berada di pemakaman tentara. Ayahnya bercerita tentang ketiga sahabatnya yang telah gugur pada Perang Dunia I. Mereka besar bersama dan masuk militer bersama, namun kini hanya dia yang tersisa. Dia lalu mengatakan kepada Desmond bahwa dia tidak mau mengunjungi anaknya sendiri di sini seperti dia mengunjungi sahabatnya sekarang. Namun sayangnya saat itu juga Desmond menyampaikan bahwa dia telah mendaftarkan diri bergabung menjadi anggota tentara. Mendengar itu, ayahnya semakin sedih dan marah atas keputusan anaknya itu. Dia meminta Desmond untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun Desmond telah bulat tekadnya untuk membantu para tentara di medan perang dengan menjadi seorang tentara medis. Desmond mengatakan dia tidak bisa tinggal diam di saat semua orang berjuang untuk membela negaranya sama seperti kakaknya Hal. Dan pada akhirnya ayahnya tidak bisa berbuat banyak atas keputusan anaknya itu. Walaupun sebenarnya dia sendiri sama sekali tidak setuju. Kemudian tibalah saatnya Desmond pergi untuk menjalankan pelatihan. Sebelum pergi dia bertemu dengan kekasihnya. Dan saat itu juga kekasihnya memberi sebuah Alkitab kecil berisi foto miliknya kepada Desmond. Hal itu dia lakukan agar Desmond selalu ingat padanya dan juga pada Tuhannya. Lalu tibalah Desmond di kamp pelatihan militer. Di sana dia berkenalan dengan para tentara yang lain yang nantinya akan satu tim bersama dengannya. Virginia? Oh, hillbilly, huh? That's Smitty over there whipping Kaczynski's ass. Like you were doing any better, Chowder? He is a bulldog. Hey, Desmond. That's Walker and Pinnock over there pretending they're card sharks. Pipe down. Tidak lama kemudian, komandannya datang untuk memeriksa kesiapan para tentara. Di sini komandannya sempat mengatai Desmond dengan mengatakan bahwa pohon jagung lebih kokoh daripada tubuhnya karena tubuh Desmond yang terlihat kurus. Latihan di hari pertama pun dimulai. Di latihan ini mereka disuruh membuat simpul yang nantinya akan digunakan untuk memanjat ataupun menuruni tebing. Ketika teman-temannya membuat simpul yang benar berbeda dengan yang lain, Desmond malah membuat simpul lubang dua yang mirip dengan bra cewek, yang membuat dia ditertawai oleh komandan dan teman-temannya. Lalu berlanjut pada latihan ketangkasan, Desmond berhasil menjadi yang pertama tercepat dari semua teman-temannya. Setelah mengikuti beberapa latihan, kini saatnya latihan menembak. Mereka semua diperintahkan untuk mengambil senapan yang sudah disiapkan. Lalu terlihat satu senapan yang tersisa dan itu adalah miliknya Desmond. Komandannya lalu menanyakan mengapa dia tidak mengambil senapannya. Desmond lalu menjawab bahwa dia tidak bisa memegang senjata, karena di dalam agamanya dia dilarang untuk membunuh. Karena dianggap melawan perintah atasan, Desmond lalu dibawa untuk menghadap kepada komandan yang lebih tinggi. Komandannya mengatakan bahwa saat di medan perang musuh tidak peduli jika agama melarangnya untuk membunuh atau tidak. Namun Desmond tetap bersikeras untuk tidak memegang senjata. Lalu pada malam harinya tampak Desmond yang dibully oleh teman setimnya atas keteguhan hatinya serta tindakannya yang tidak mau memegang senjata. Karena mereka menganggap bahwa nantinya Desmond malah akan merepotkan mereka di medan perang. How come you don't fight? I think this is a question of religion, fellas. I think this is kiss. You chicken shit that in. Atas perilakunya itu, Desmond lalu diberi hukuman-hukuman untuk meluluhkan hatinya agar dia mau memegang senjata dan menuruti perintah komandannya. Desmond menerima semua hukuman yang diberikan. Hingga pada suatu malam saat Desmond sedang tidur, tiba-tiba teman-temannya memukulinya hingga babak belur. Karena mereka sudah tidak tahan atas perilaku Desmond. Pada pagi harinya, seperti biasa komandannya memeriksa kesiapan para tentara. Di sana dia mendapati Desmond yang sudah babak belur. Si komandan merasa kasihan melihatnya. Dia lalu menyuruh Desmond untuk menyerah saja dan pulang menjadi rakyat biasa. Namun Desmond menolak dan tetap bersikeras untuk tetap ikut berperang sebagai seorang tentara medis. Komandannya lalu menanyakan siapa yang telah memukulinya. Namun Desmond malah menjawab tidak ada yang memukulnya, tapi dia hanya terjatuh dari tempat tidur. Walaupun faktanya bukan seperti itu, namun Desmond tetap melindungi teman-temannya yang telah membuli dirinya.
All right, Doss. Sedikit saya jelaskan bahwa di sini Desmond tidak bisa dikeluarkan oleh komandannya dari militer karena perlu melewati beberapa tahapan seperti pengadilan militer dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Desmond lalu dipenjara sementara atas tuduhan melanggar perintah atasannya dengan tidak mau memegang senjata. Akibatnya Desmond tidak diberi cuti libur sehingga dia tidak bisa hadir di hari pernikahan dengan kekasihnya. Would you like to wait, Dorothy? Desmond sangat marah karena pernikahannya harus batal begitu saja. Kemudian atas perintah komandannya, kekasih Desmond disuruh datang ke penjara untuk membujuk Desmond agar dia mau menuruti perintah komandannya. Namun Desmond tetap memegang teguh pendiriannya untuk tidak memegang senjata. Di sini Desmond juga sedikit frustasi atas tindakannya itu. Namun hatinya terus membimbing dirinya untuk tetap teguh dengan pendiriannya. Di satu sisi dia harus taat atas perintah Tuhan, di sisi lain dia juga frustasi atas cobaan yang terus dia dapatkan. Akhirnya tibalah hari persidangan militer untuk memutuskan apakah Desmond dikeluarkan atau tetap bergabung di kesatuan militer. Para komandannya mengajukan tuduhan atas dirinya yang dianggap melawan perintah atasan dan dianggap sebagai penentang perang. Namun Desmond membantah dan yakin bahwa dia bukan penentang perang dan juga bukan pengkhianat negara. Desmond lalu mengatakan, "Aku harus mengabdi. Aku punya kemampuan untuk mengabdi sebagai tenaga medis. Ketika semua orang saling membunuh, aku akan menyelamatkannya." Lalu tiba-tiba ayahnya Desmond datang dengan membawa surat dari panglima militer yang berisi bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai seorang tenaga medis adalah hal yang sah. Serta keputusannya untuk tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauannya sendiri, namun itu merupakan perintah agama. Dan ketaatan seseorang dalam agamanya dilindungi oleh konstitusi serta tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Akhirnya setelah mendengar surat keputusan itu, tuntutan Desmond dicabut oleh komandannya. Oh ya, sedikit saya jelaskan bahwa sebenarnya di sini walaupun para komandannya ini menuntut Desmond, mereka sebenarnya merasa simpati terhadap Desmond. Namun di satu sisi mereka juga tidak memiliki pilihan lain karena awalnya perilaku Desmond itu dianggap telah melanggar hukum militer. Akhirnya Desmond masih tetap bergabung bersama dengan mereka. Setelah itu Desmond diberikan cuti libur untuk melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Dan pelatihan militer pun selesai. Desmond dan anggota timnya yang lain kemudian dikirim ke medan pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran Okinawa melawan tentara Jepang, tepatnya di sebuah lokasi yang bernama Hacksaw Ridge atau tebing Hacksaw. Dalam perjalanan mereka melihat ada banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka diangkut menggunakan truk, yang membuat mereka semakin dibayangi keganasan tentara Jepang di medan perang. Dan itu sedikit menggoyahkan mental mereka. Lalu tibalah mereka di TKP, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hacksaw. Tanpa menunggu lama, komandannya lalu memerintahkan mereka semua untuk memanjat tebing itu. Setelah sampai di atas, mereka terus bergerak dan menyusun formasi perang. Dan pasukan Jepang membuka serangan dengan menembaki para tentara Amerika. Kemudian terjadilah pertempuran dahsyat yang sangat-sangat brutal. Jika kalian menonton filmnya secara keseluruhan, kalian akan terbawa suasana perang yang terasa sangat mencekam. Situasi perang divisualisasikan dengan baik ditambah dengan totalitas suasana perang yang terasa sangat-sangat nyata. Kalian akan disajikan dengan penampakan bagian-bagian tubuh yang hancur, kepala yang pecah, dan potongan-potongan organ tubuh yang berhamburan akibat ledakan bom dan tembakan brutal dari para tentara Jepang. Desmond yang bertugas sebagai tentara medis pun terus bergerak menyelamatkan para tentara yang terluka, dan hanya dia satu-satunya tenaga medis yang berada di garis depan.
Dia juga sempat beberapa kali hampir tertembak oleh tentara Jepang, namun teman-teman yang lain membantu melindunginya. Apalagi Desmond yang satu-satunya tenaga medis yang berada di garis depan yang menjadi harapan untuk mengobati para tentara yang terluka. Mereka terus bertempur bahu-membahu membantu satu sama lain. Tidak ada lagi dendam di antara mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa mengalahkan para tentara Jepang dan kembali dengan selamat. Lalu terlihat salah seorang temannya yang tertembak yang mengakibatkan hampir sebagian kakinya hancur. Lalu salah satu tentara medis menyuruh Desmond untuk cukup memberinya morfin dan meninggalkannya karena kondisinya yang sudah parah dan kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Namun Desmond tidak meninggalkan temannya itu dan tetap membawanya ke belakang lalu menyuruh tim medis yang lain untuk mengobatinya. Desmond terus maju ke garis depan untuk menolong para tentara yang terluka. Mereka terus bertempur hingga hari menjelang malam. Karena kondisi yang sebentar lagi akan gelap, komandannya akhirnya memutuskan menarik mundur pasukannya, karena tidak lagi memungkinkan untuk melakukan penyerangan. Lalu di saat para tentara yang lain beristirahat, berbeda dengan Desmond, dia tetap pergi ke garis depan untuk menolong para tentara yang masih tertinggal. Setelah merasa cukup menolong beberapa tentara, Desmond lalu mencari tempat berlindung dan beristirahat bersama salah satu temannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lalu terlihat tentara Jepang dalam jumlah yang sangat besar menyerbu para tentara Amerika secara tiba-tiba. Pasukan berani mati Jepang itu secara membabi buta terus-menerus melancarkan serangan yang membuat para tentara Amerika terdesak dan terpukul mundur. Mereka lalu berlari menuju tebing untuk turun dan menyelamatkan diri. Atas serangan itu, banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka. Akhirnya, para komandan dan tentara yang lainnya berhasil menuruni tebing. Namun, berbeda dengan Desmond, dia masih berada di atas sana dan dia melihat ada banyak teman-teman yang tewas dan terluka. Dalam situasi yang serba sulit ini, Desmond bimbang apakah harus turun atau menyelamatkan teman-temannya yang terluka. Sementara itu, para tentara Jepang masih terus-menerus melancarkan serangan. Lalu dalam kondisi itu Desmond berkata kepada Tuhan bahwa I don't understand. What is it you want of me? I can't hear you. Alright. Dengan keteguhannya, Desmond akhirnya memutuskan kembali maju ke garis depan untuk menyelamatkan para tentara yang terluka. Satu persatu dia terus mengangkut para tentara itu menuju tebing. Saat berada di tebing, dia tidak bisa menurunkan para tentara itu sendirian. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat simpul lubang 2 dari tali tambang, yang sama persis seperti yang dia buat pada waktu pelatihan, di mana pada waktu itu simpul yang dia buat dianggap salah karena berbentuk seperti bra cewek. Namun siapa sangka simpul itu kini berhasil mengikat para tentara yang terluka dengan sangat kuat. Desmond pun perlahan menurunkan para tentara itu satu persatu. Para tentara yang berjaga di bawah terkejut melihat ada tentara yang terluka diturunkan dari atas tebing. Mereka kebingungan siapa yang telah menurunkan para tentara yang terluka itu. Sementara itu, komandannya yang telah turun segera pergi ke markas untuk meminta bantuan, karena dia masih kepikiran dengan anak buahnya yang masih terjebak di atas tebing. Namun sayangnya tidak ada lagi sisa pasukan yang bisa memberikan bantuan ke sana. Sementara itu di atas tebing, Desmond masih terus maju ke garis depan untuk menyelamatkan para tentara yang terluka tanpa memegang senjata sama sekali. Dia mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh tentara Jepang, dan terus menyelamatkan para tentara sebanyak yang dia bisa. Bahkan ketika dia masuk ke dalam sebuah lorong bawah tanah, dia melihat ada tentara Jepang yang terluka dan tentara itu juga dia tolong. Seperti pada perkataannya, di saat semua orang saling membunuh, dia akan berusaha untuk menyelamatkannya bahkan tentara musuh sekalipun. Desmond terus-menerus menolong para tentara yang terluka hingga malam hari. Sepanjang malam, dia sendirian menurunkan para tentara yang terluka dari atas tebing. Please, Lord. Help me get one. Please.
One more. Help me get one more. One more. Hingga pagi pun tiba. Komandannya terkejut melihat anak buahnya yang terluka sudah berada di tenda perawatan. Dia keheranan dan bertanya siapa yang telah menolong mereka. Salah satu prajurit itu lalu menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sepanjang malam sendirian. Dengan cepat, komandannya lalu mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexshaw. Sementara itu, di atas terlihat Desmond yang ingin menyelamatkan salah satu komandannya yang ternyata masih tertinggal karena luka tembakan di kakinya. Dengan mengendap-endap, dia mendekati komandannya itu. Namun tiba-tiba sebuah tembakan melesat dan beruntung hanya mengenai helmnya. Ternyata itu adalah sniper tentara Jepang yang mengintai dan mengawasi pergerakan Desmond. Mengetahui itu, Desmond lalu melempar helmnya untuk mengelabui. Dan seketika juga komandannya menembak sniper Jepang itu dan tepat sasaran. Desmond lalu mendekati komandannya dan mengambil senapannya. Melihat itu, komandannya lalu mengatakan bahwa sudah terlambat untuk Desmond latihan menembak. Namun ternyata Desmond menggunakan senapan itu bukan untuk menembak, melainkan untuk menarik komandannya dengan menggunakan kain. Melihat tentara Jepang yang semakin dekat, mereka kemudian pergi menuju tebing sambil terus dikejar dan ditembaki oleh tentara Jepang itu. Setibanya di tebing, Desmond dengan simpul beranya segera menurunkan komandannya. Sesampainya di bawah, komandannya mengatakan bahwa Desmond masih berada di atas sana sedang dikejar tentara Jepang. Lalu tidak lama terlihat Desmond berhasil turun dari kejaran para tentara Jepang itu. Saat tiba di bawah, para tentara terkesima atas apa yang telah dilakukan Desmond. Mereka sangat kagum dengan keberaniannya dan benar-benar menganggap Desmond sebagai pahlawan. Are you wounded? Desmond lalu dibawa ke markas untuk diobati luka-lukanya. Lalu tidak lama kemudian terlihat komandannya menemui Desmond untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa selama ini dia telah salah menilai dirinya. Komandannya juga mengatakan bahwa besok mereka akan kembali memanjat tebing Hexshaw, namun para tentara tidak mau ke sana jika tanpa Desmond. Mereka telah menganggap tindakan Desmond adalah sebuah mukjizat, sehingga mereka berpikir akan selamat jika Desmond ikut bersama dengan mereka. Singkat cerita, pada keesokan harinya, para prajurit telah berkumpul dan bersiap untuk memanjat tebing Hexshaw itu lagi. Tampak mereka sedang menunggu Desmond untuk mendoakan keselamatan mereka semua. Setelah itu, komandannya memberikan instruksi untuk memanjat tebing itu. Let's go to work. Sesampainya di atas, mereka langsung disambut dengan tembakan dari tentara Jepang dan pertempuran dahsyat kembali terjadi dengan sengit. Suara tembakan saling bersahutan, ledakan-ledakan bom tak terhindarkan dan nyawa terus berjatuhan. Tentara Amerika dengan tanpa rasa takut terus memukul mundur tentara Jepang, hingga mereka berhasil mengebom terowongan bawah tanah tempat persembunyian para tentara Jepang itu, yang mengakibatkan banyak diantaranya tewas seketika. Setelah itu, tampak beberapa tentara Jepang yang keluar dan mengangkat bendera putih, tanda mereka telah menyerah. Namun ternyata di balik itu semua, mereka adalah tentara berani mati yang membawa granat kemudian dilemparkan ke arah para tentara Amerika. Melihat itu, Desmond lalu menendang salah satu granat itu yang membuat kakinya terluka parah. Dia lalu dibawa menggunakan tandu oleh temannya. Saat sedang ditandu, Desmond mencari Alkitabnya yang terjatuh. Mendengar itu, temannya langsung pergi mencari Alkitab itu dan beruntung dia menemukannya. Dia lalu kembali dan memberikan Alkitab itu kepada Desmond. Tentara Amerika akhirnya berhasil memenangkan pertempuran, dan Desmond yang terluka parah diturunkan menggunakan tandu dari tebing Hexshaw. Dan film pun selesai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini, karena pada dasarnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu jika saya mengupload video baru. Oke, movie lovers, sampai berjumpa di video berikutnya.